مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Seorang yang gila, maka seorang yang gila tidak wajib berpuasa. Karena diantara syarat untuk berpuasa adalah berakal, maka tidak sah dan juga tidak wajib dari orang yang gila. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas adalah orang yang mukim. Seorang yang mukim yang tidak pergi safar maka wajib berpuasa. Dan orang yang safar boleh baginya untuk tidak berpuasa, hukumnya hanya sekedar boleh saja. Itu yang keempat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Tersisa 3 lagi dari syarat puasa ini. Syarat yang kelima, syarat dari syarat puasa, dan ini khusus bagi wanita, adalah suci dari haid dan nifas. Bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Maka seorang wanita yang suci dari haid dan nifas, maka wajib baginya untuk berpuasa tatkala datang bulan suci Ramadan tersebut. Dan orang yang haid dan nifas, seorang wanita yang haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa maka haram dan dia berdosa. Dan juga seorang wanita yang haid dan nifas, dia tidak berpuasa, nanti di luar Ramadan dia mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut dalam keadaan haid dan nifas. Ada beberapa permasalahan terkait dengan hal ini, sedikit saja. Apabila seorang wanita, misalkan dia sudah berpuasa, dia sudah makan sahur, masuk waktu pagi dalam kondisi berpuasa, di siang hari dalam kondisi berpuasa, 5 menit sebelum azan maghrib berkumandang ternyata darah haid keluar. 5 menit sebelum azan maghrib berkumandang ternyata darah haid keluar. Tanggung sebentar lagi ingin berbuka ternyata darah haid keluar. Maka bagaimana kondisi puasanya ini? Maka jawabannya kondisi puasanya ini batal. Maka puasanya yang dikerjakan pada hari itu batal. Dan dia pun wajib untuk mengganti puasa yang dikerjakannya ini. Pada 5 menit tanggung sebentar lagi ingin berbuka. Tanggung sebentar lagi ingin berbuka. Namun pertama puasanya batal, yang kedua puasa yang ini mesti diganti di luar bulan suci Ramadan nanti tatkala telah suci dari haid dan nifas. Kemudian itu gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, misalkan seorang wanita dalam kondisi suci. Seorang wanita dalam kondisi suci. Kemudian dia pun sahur. Sudah meniatkan untuk berpuasa. Ternyata 5 menit setelah azan subuh berkumandang darah haid keluar. 5 menit setelah azan subuh berkumandang darah haid keluar. Maka bagaimana kondisinya ini? Jawabannya puasa yang ingin diniatkan untuk berpuasa itu batal. Sama seperti sebelumnya. Maka yang namanya haid dan nifas ini kalau keluar di waktu atau di saat-saat berpuasa maka dapat membatalkan puasa seorang wanita. Dan wajib bagi seorang wanita yang dalam kondisi berpuasa kemudian batal karena keluarnya darah haid itu untuk menggantinya di luar waktu nanti. Kemudian gambaran yang ketiga. Seorang wanita haid, asalnya di dalam keadaan haid. Kemudian seorang wanita haid 5 menit lagi menjelang azan subuh berkumandang ternyata telah suci. Setelah dicek ternyata suci. Maka apa yang harus dilakukan? Maka wajib bagi seorang wanita ini untuk berpuasa. Padahal kira-kira kayaknya hari ini masih dalam keadaan kondisi haid. Ternyata 5 menit sebelum azan subuh berkumandang dia belum sahur. Karena mikirnya hari itu besok nanti masih haid. Dia belum sahur, belum makan, belum minum. Ternyata pas ngecek 5 menit sebelum azan subuh ternyata sudah suci. Setelah mengecek azan subuh berkumandang, maka wajib baginya untuk berpuasa. Karena dia masuk dalam waktu puasanya itu, yaitu masuknya waktu subuh itu dalam kondisi telah suci. Maka wanita semacam ini wajib baginya berpuasa. Sehingga di sini kaidahnya adalah kalau dalam waktu-waktu puasa itu ternyata seorang wanita keluar darah haid atau nifasnya, maka batal puasanya dan dia wajib menggantinya di luar Ramadan. Sekalipun 3 menit lagi tanggung ingin berbuka, ternyata darah haid keluar, tetap batal puasanya dan dia wajib mengganti harinya tersebut di luar bulan suci Ramadan. Ini yang kelima, syarat yang kelima, suci dari haid dan nifas. Syarat yang keenam dari syarat puasa adalah mampu untuk berpuasa.
mampu untuk berpuasa. Ini syarat yang keenam. Seorang yang mampu berpuasa maka wajib baginya untuk berpuasa. Kalau seorang yang tidak mampu berpuasa, atau seorang yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa maka berdosa. Ini syarat yang keenam, yaitu mampu untuk berpuasa. Kalau dia mampu untuk berpuasa kemudian tidak berpuasa maka dia berdosa karena dia mampu berpuasa. Dari sini orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka tidak diwajibkan puasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa, ya. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa ini ada beberapa aneka ragam bentuknya. Pertama, seorang yang sudah tua. Seorang yang sudah tua umumnya tidak mampu untuk berpuasa. Seorang yang sudah tua. Maka orang yang sudah tua dan dia tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Orang yang sudah tua renta. Namun bukan karena tuanya dia tidak berpuasa, namun karena ketidakmampuannya dia tidak boleh untuk berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Sehingga di sini syarat yang keenam adalah mampu untuk berpuasa. Siapapun orangnya, ingin kecil, ingin besar, kalau tidak mampu berpuasa maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun dilihat nanti tidak mampu berpuasa itu bagaimana bentuknya. Tidak mampu berpuasa ini umumnya pertama seorang tua yang sudah renta. Umumnya orang tua yang sudah renta tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kalau ada orang tua yang mampu berpuasa, boleh tidak dia tidak berpuasa? Jawabannya dia tidak boleh tidak berpuasa, wajib baginya untuk berpuasa. Sekalipun dia tua tapi dia mampu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Baik, sehingga tolak ukurnya adalah mampu dan tidak mampunya. Umumnya orang tua itu yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa. Kalau ada orang yang sudah tua renta mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa. Sebagaimana safar, seorang yang mukim wajib berpuasa. Kalau begitu orang yang safar boleh tidak berpuasa? Jawabannya boleh. Tapi bukan berarti kalau safar berarti kalau begitu harus buka, bukan. Kalau seorang safar itu ternyata tidak mampu dia berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Bukan karena safarnya, karena mampu dan tidak mampunya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau safarnya itu ternyata tidak memberatkannya, maka tidak boleh baginya berbuka, atau yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Begitu. Jadi fokusnya ada di mampu dan tidak mampunya. Begitu juga safar, ada di masyakoh dan tidak masyakohnya, adanya sesuatu yang memberatkan dirinya ataukah tidak. Nah, ini syarat yang keenam. Dan gambaran orang yang tidak mampu yang pertama adalah orang yang sudah tua renta. Apakah kalau begitu setiap orang yang tua renta tidak berpuasa? Jawabannya bukan karena tua rentanya, tapi karena tidak mampunya. Kalau orang yang sudah tua renta mampu berpuasa, wajib berpuasa. Kalau orang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa, boleh baginya tidak berpuasa. Baik, kalau orang tua renta tidak mampu berpuasa, dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Lantas apa yang harus dilakukan nanti di luar Ramadan? Karena dia tidak mengerjakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Maka jawabannya orang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa di luar Ramadan, atau nanti dia mengganti puasanya tersebut dengan cara fidyah. Baik di luar Ramadan ataukah setiap hari yang dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Baik, ini gambaran yang pertama dari orang yang tidak mampu. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Dengan cara fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Kemudian orang yang tidak mampu berikutnya yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit umumnya dia tidak mampu berpuasa. Tapi kalau ada orang yang sakit dan mampu berpuasa, wajib baginya untuk berpuasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa. Orang yang sakit mampu berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Misalkan sakit lecet, misalkan itu kan sakit juga, wajib baginya berpuasa karena dia bisa berpuasa. Orang sakit sariawan misalkan, bisa dia berpuasa, mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa. Tapi di sana umumnya orang yang sakit dia tidak mampu berpuasa, demam misalkan, tifus misalkan, dan lain sebagainya, dari penyakit-penyakit yang memang menghalanginya untuk berpuasa. Maka orang yang sakit kemudian tidak berpuasa karena ketidakmampuannya ini, boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana cara menggantinya? Kalau orang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa, cara menggantinya dengan fidyah. Kalau orang yang sakit secara umum, cara menggantinya adalah dengan cara diqadha, dengan cara diqadha. Baik, ini yang kedua, orang yang sakit. Namun orang yang sakit ini macam-macam bentuknya. Orang yang sakit ini macam-macam bentuknya. Ada orang yang sakit diharapkan kesembuhan. Ada orang yang sakit diharapkan kesembuhan baginya, misalkan tifus, demam, dan lain sebagainya. Kita lihat kayaknya sih ada kemungkinan besar sembuh.
Kalau orang itu tidak berpuasa karena sebab sakit yang macam ini, sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa dan nanti menggantinya dengan cara diqadha. Kemudian ada yang kedua, orang sakit. Orang sakit namun tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan kesembuhannya bukan didoakan untuk cepat mati, bukan. Tapi kayaknya kemungkinan secara medis ini tidak ada harapan sembuh. Sampai dia nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit, sampai dia berpisah dengan dunia. Kalau sakitnya itu adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhan baginya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara dia mengganti puasa yang ditinggalkannya? Dengan cara membayar fidyah. Dengan cara membayar fidyah. Maka gambaran dari orang yang tidak mampu berpuasa, di sini orang yang tidak mampu berpuasa karena tua renta yang tidak mampu berpuasa. Orang tua renta yang mampu berpuasa wajib berpuasa. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa boleh baginya tidak berpuasa. Lantas bagaimana cara menggantinya? Dengan cara fidyah. Kemudian gambaran yang kedua, ada orang yang tidak mampu berpuasa karena sebab sakit, dan umumnya orang yang sakit itu tidak mampu berpuasa. Dan orang yang sakit ini ada dua macam bentuknya. Ada orang yang sakit diharapkan kesembuhan baginya, maka boleh baginya tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya nanti? Dengan cara qadha. Kemudian ada orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Secara medis kayaknya ini tidak ada harapan sembuh, kalaupun ada kecil sekali. Maka orang yang semacam ini cara menggantinya adalah dengan cara fidyah, bukan qadha, yaitu dengan cara fidyah. Ini orang yang sakit. Kemudian sekarang permasalahan berikutnya, kalau ada orang yang wafat disebabkan karena sakit, kemudian dia masih memiliki hutang puasa, bagaimana cara menggantinya? Tadi digambarkan ada dua macam sakit. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhan dan sakit yang diharapkan kesembuhan. Ada orang yang wafat kemudian dia memiliki hutang puasa, penyebabnya adalah karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhan padanya. Seorang misalkan dia tidak berpuasa, kenapa? Karena sebab sakit, dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhan baginya, kemudian wafat. Apa yang harus dilakukan? Dia wajib tetap mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut, yaitu dengan cara fidyah. Siapa yang menggantikannya? Walinya, ahli warisnya yang menggantikannya. Kalau memang dia wafat dalam keadaan masih memiliki hutang, sebabnya karena dia dalam kondisi sakit yang tidak diharapkan kesembuhan baginya, maka wajib ahli warisnya menggantikannya dengan cara membayar fidyah. Kemudian yang kedua, ada orang yang sakit, demam misalkan 3 hari, atau tifus misalkan, yang diharapkan kesembuhan baginya, ternyata wafat. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia wafat masih dalam kondisi Ramadan, maka tidak ada kewajiban bagi walinya untuk mengqadha atau membayarkan fidyah. Misalkan awal-awal Ramadan, baru juga 2 hari Ramadan, kemudian seorang jatuh sakit demam biasa 3 hari, ternyata setelah itu wafat, maka tidak wajib bagi si mayit ini dan tidak wajib bagi ahli warisnya untuk menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu. Karena apa? Karena dia wafat dalam kondisi masih dalam bulan suci Ramadan, dan kondisi tersebut dia tidak terkena beban kewajiban karena dia tidak memiliki kemampuan. Ini kalau sakitnya ada harapan kesembuhan dan wafat saat Ramadan. Sekarang ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, sakitnya diharapkan kesembuhan, demam misalkan 3 hari demam Ramadan, berarti dia memiliki hutang puasa 3 hari. Setelah Ramadan selesai, dia tidak segera membayar, padahal dia masih memiliki hutang 3 hari saat sakit dahulu. Masuk Syawal, terus kemudian berganti bulan, dia belum menggantinya. Kemudian tatkala masuk Idul Adha, setelah Idul Adha ternyata dia wafat. Berarti dia wafat dalam kondisi memiliki hutang puasa 3 hari itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau orangnya semacam ini, maka ahli warisnya mengqadhanya, bukan membayarkan fidyah. Ahli warisnya nanti yang mengqadhakan puasa baginya. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi syam, siapa yang wafat dalam kondisi dia memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka wajib bagi walinya untuk menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu. Dan yang digantikan puasa oleh ahli waris mengqadhanya itu adalah yang gambaran yang ketiga. Kalau gambaran yang pertama karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, ahli waris yang menggantikannya dengan cara membayarkan fidyah. Kalau gambaran yang kedua, dia wafat tapi masih dalam bulan suci Ramadan, maka ahli warisnya tidak ada kewajiban untuk mengqadhakannya atau membayarkan fidyah baginya. Tapi kalau dia memiliki hutang puasa karena sebab sakitnya diharapkan kesembuhan, tapi dia undur-undur hingga akhirnya dia pun wafat, maka orang yang semacam ini ahli warisnya wajib mengqadhanya dan tidak membayarkan fidyah tapi mengqadhanya. Ini gambaran tentang terkait dengan orang yang sakit. Terkait dengan orang yang sakit. Kemudian gambaran yang ketiga, dari orang yang tidak mampu berpuasa.
adalah seorang wanita yang hamil, atau seorang wanita yang menyusui, atau seorang wanita yang hamil plus menyusui. Bukan karena hamil atau menyusuinya, tapi karena ketidakmampuannya. Kalau seorang wanita dalam kondisi hamil dia mampu berpuasa, wajib berpuasa. Kalau seorang wanita itu dalam kondisi menyusui dan mampu berpuasa, wajib berpuasa. Secara umum dulu begitu. Kalau seorang wanita itu dalam kondisi hamil dan menyusui, dia mampu untuk berpuasa, wajib berpuasa. Tapi kalau misalkan dia menyusui dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Begitupun seterusnya, orang yang menyusui, orang yang hamil dan menyusui, secara umum begitu dulu. Maka bukan karena hamil dan menyusuinya, namun karena mampu dan tidak mampunya. Nah, orang yang hamil dan menyusui ini, atau orang yang hamil, atau orang yang menyusui, atau wanita yang hamil dan menyusui ini, ternyata dia tidak berpuasa misalkan, karena tidak mampu. Karena tidak mampu, bukan karena hamil dan menyusuinya, tapi karena tidak mampunya. Baik dirinya tidak mampu, atau dirinya dan bayinya tidak mampu, atau bayinya saja tidak mampu, karena nanti memudaratkan dirinya dan bayinya. Maka bagaimana cara menggantinya? Bagaimana cara menggantinya? Ternyata wanita ini misalkan dia tidak berpuasa karena sebab tadi. Maka di sana inilah yang terjadi khilaf panjang di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Para ulama dari masa sahabat, dari masa tabi'in terdapat perselisihan pendapat para ulama. Juga para imam yang 4 pun terjadi perselisihan pendapat para ulama. Bahkan kalau kita kumpulkan sampai ada 7 perbedaan pendapat terkait dengan wanita hamil dan menyusui. Terkait dengan wanita hamil atau wanita menyusui, bagaimana cara menggantinya? Itu cara menggantinya ini yang terjadi perselisihan pendapat para ulama. Namun kita ringkas saja. Pertama, kalau seorang wanita itu, baik wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, atau wanita yang hamil plus menyusui, itu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau berpuasa nanti dirinya tidak kuat, kalau berpuasa nanti dapat memudaratkan dirinya, mengkhawatirkan dirinya sendiri. Adapun bayinya tidak masalah. Maka kalau dia tidak berpuasa karena sebab ini, mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka wajib baginya nanti ketika sudah mampu dan di luar Ramadan mengqadha. Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, siapa yang menentukan bahwa ini mengkhawatirkan dirinya sendiri atau bukan? Dokter yang menentukan. Sehingga konsul ke dokter, dok, bagaimana kalau saya nanti misalkan berpuasa, kira-kira baik tidak untuk diri saya pribadi sebagai seorang ibu yang dalam kondisi hamil dan menyusui? Kalau dokter mengatakan, oh bisa, kalau begitu ya wajib berpuasa. Maka yang pertama, kalau seorang wanita itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi bayinya tidak ada masalah. Kalaupun berpuasa bayinya tidak ada masalah. Hanya saja ini mengkhawatirkan dirinya sendiri, wajib baginya untuk mengqadha. Yang kedua, kalau sebab tidak berpuasanya itu karena mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janinnya, karena mengkhawatirkan dirinya sendiri dan bayinya yang dalam kondisi sedang disusui, maka wanita semacam ini di luar Ramadan menggantinya dengan cara diqadha juga. Sama seperti yang pertama. Kemudian yang ketiga, kalau seorang wanita itu dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia mampu berpuasa, hanya saja dokter menasihati, kalau kamu berpuasa nanti bayimu akan sakit, nanti janinmu tidak sehat. Kenapa? Karena kurangnya masukan asupan gizi misalkan. Kalau mengkhawatirkan sang bayi saja, padahal sang ibu mampu berpuasa dan dia tidak berpuasa karena sebab ini, maka wajib bagi sang ibu untuk mengqadha dan membayar fidyah. Begitu. Kalau misalkan rincian ini terlalu pusing, maka seorang ibu ingin bagaimanapun bentuknya hanya ingin mengqadha saja, fidyah saja, qadha dan fidyah, maka telah sah dan telah benar. Tapi kalau mampu untuk memahami yang rincian ini, maka tadi, kalau seorang wanita mengkhawatirkan dirinya sendiri, dirinya saja, bukan bayinya atau janinnya, maka cara menggantinya adalah mengqadha. Seorang ibu tidak berpuasa di bulan Ramadan, kenapa? Karena mengkhawatirkan dirinya dan janinnya, maka dia nanti mengganti di luar Ramadan dengan cara mengqadha juga. Seorang wanita dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kenapa? Padahal dia mampu, karena mengkhawatirkan keadaan bayinya, maka baginya untuk mengqadha dan membayar fidyah. Ini gambaran orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa itu umumnya kadang seorang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, maka cara menggantinya dengan cara fidyah. Orang yang sakit umumnya tidak mampu berpuasa. Kalau seorang yang tua mampu berpuasa, wajib berpuasa. Orang yang sakit mampu berpuasa, wajib berpuasa. Tapi umumnya orang yang sakit tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit diharapkan kesembuhannya, dia tidak berpuasa karena sakit, maka di luar Ramadan dia mengqadhanya. Orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagaimana cara dia mengganti puasanya? Dengan cara membayarkan fidyah.
Begitu juga dengan yang wafatnya. Kemudian seorang wanita yang tidak mampu berpuasa karena sebab hamil dan menyusui, tidak berpuasanya bukan karena sebab hamil dan menyusui, tapi karena tidak mampu saat hamil dan menyusui untuk berpuasa. Sehingga dari sini karena tidak mampunya, maka wanita yang mengkhawatirkan dirinya sendiri menggantinya dengan cara qadha. Seorang wanita yang mengkhawatirkan dirinya beserta bayinya atau janinnya menggantinya dengan cara qadha juga. Dan seorang wanita yang hanya mengkhawatirkan bayinya saja menggantinya dengan cara qadha dan fidyah di luar Ramadan nanti. Baik, ini syarat yang keenam yang terkait dengan mampu. Bukan karena tuanya, bukan karena sakitnya, bukan karena hamil dan menyusuinya. Sehingga kalau ada orang tua kemudian tidak berpuasa, sehingga kalau sekedar sakit kemudian tidak berpuasa, sehingga kalau sedang hamil dan menyusui tidak berpuasa, bukan. Karena mampu dan tidak mampunya dengan perincian semacam tadi. Baik. Kemudian syarat yang terakhir yaitu niat. Niat merupakan syarat sah puasa. Sebagian kitab-kitab fikih, bahkan mungkin banyak yang kita dapati, niat ini termasuk rukun puasa. Hanya saja kita masukkan dalam pembahasan syarat ini, karena yang menjadi poin penting utamanya adalah pokok pembahasannya, permasalahannya. Baik, wajib bagi seorang yang hendak berpuasa Ramadan khususnya untuk meniatkan terlebih dahulu. Niat itu apa? Niat itu merupakan keinginan kuat untuk melakukan puasa, itulah niat. Niat itu apa? Niat adalah tekad. Niat itu adalah perencanaan yang kuat, yang matang, yang ada dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu. Itulah yang disebut dengan niat. Nah, kemudian terkait dengan niat ada beberapa catatan terkait dengan niat. Pertama, yang namanya niat puasa Ramadan mesti dihadirkan saat malam hari. Kalau seorang tidak menghadirkan niat untuk berpuasa Ramadan di malam hari, maka puasanya tidak sah. Sehingga yang pertama, yang namanya niat mesti dihadirkan di malam hari. Malam itu hitungannya dari kapan sampai kapan? Terhitung malam hari tatkala matahari terbenam hingga waktu subuh itu tiba, hingga fajar shadiq itu terbit. Nah, waktu itulah mesti dihadirkannya niat. Kalau di waktu tersebut kita tidak menghadirkan niat, tidak menghadirkan keinginan untuk berpuasa di hari esok, maka puasa kita tidak sah. Sehingga mesti dihadirkan keinginan tersebut. Misalkan seorang menghadirkan niat di waktu sore setelah asar, dia sudah meniatkan, dia sudah menginginkan bahwa besok pagi saya ingin berpuasa, tapi sore dihadirkannya. Kemudian dia tidur jam 5 sore, dia tidur sampai waktu subuh, pura-puranya ini sudah di hari puasa. Dia hadirkan niat di sore hari, dia sudah mengatakan atau sudah menghadirkan niat, sudah berkeinginan besok saya ingin berpuasa. Namun menghadirkannya di waktu antara asar sampai jam 5. Kemudian jam 5 ternyata dia tidur, dan ternyata dia bangun tatkala waktu subuh berkumandang. Kemudian dia pun berpuasa. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia berada dalam malam hari dalam keadaan tidak menghadirkan niat, tidak menghadirkan keinginan untuk berpuasa di siang hari. Dan ini harus berhati-hati. Barangkali ada di antara kita nanti yang kejadian begitu, sehingga ini harus berhati-hati. Jadi jangan dikira sedang berpuasa, tidak. Pertama dia tidak berpuasa, dia tidak terhitung berpuasa. Yang kedua, kalau begitu ya sudahlah, bebas makan dan minum. Tidak, dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai nanti maghrib, gitu. Maka ini perlunya pembahasan tentang niat. Maka bagaimana agar kita jalan keluarnya, bagaimana untuk bisa keluar dari ini? Pertama, ketika nanti masuk satu Ramadan, misalkan Jumat, ini Jumat sore, misalkan Ramadannya hari Sabtu, misalkan Jumat malam Sabtu, Jumat tatkala matahari terbenam, itu kan sudah malam Sabtu berarti. Nah, di malam ini hadirkan niat pertama, kita ingin berpuasa 1 bulan penuh Ramadan. 1 bulan penuh. Supaya nanti ketika di tengah puasa terjadi kejadian semacam ini, kita masih dianggap sebagai orang yang telah berniat. Karena sudah dipaket waktu awal, sudah sekalian disambung semua 30 hari. Maka di awal Ramadan nanti kita niatkan, hadirkan keinginan di malam hari, hadirkan keinginan saya akan berpuasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya niat ini perlu untuk senantiasa diulang setiap malam. Jadi di sini ada 2 nanti tugasnya. Ketika malam pertama Ramadan, hadirkan niat. Apa maksud hadirkan niat? Hadirkan keinginan, munculkan keinginan itu untuk kita berpuasa sepanjang sebulan Ramadan lamanya.
supaya nanti ketika kejadian hal yang tidak diinginkan, kita tidur dari asar bangun pagi, kita sudah dianggap berniat karena sudah diwakilkan di awal untuk berpuasa 30 hari lamanya. Kemudian yang kedua, perlunya untuk senantiasa diulang-ulang niat ini. Niat ini. Bagaimana caranya? Menghadirkan keinginan untuk berpuasa di hari esok. Maka ketika sudah berbuka, kemudian misalkan siap-siap ingin sholat tarawih, itu hadirkan niat, saya besok ingin berpuasa. Keinginannya dihadirkan, keinginan dalam hati ini dihadirkan, itulah niat, itulah niat. Nah, itu tiap malam mesti untuk dihadirkan. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah menghadirkan niat, menghadirkan keinginan untuk berpuasa sunnah di siang hari, sah puasanya. Misalkan semalam kita tidak ada keinginan untuk berpuasa besok, misalkan puasa Senin Kemis. Kemudian pagi pun kita tidak ada niatan untuk puasa. Ternyata pas ingin sarapan nanya, ada masakan apa? Tidak ada masakan, tidak ada yang bisa dimakan dan lain sebagainya. Kemudian kita katakan, kalau begitu puasa sajalah hari ini. Nah, itu sah. Itulah yang namanya niat, menghadirkan keinginan untuk berpuasa, itulah niat. Nah, itu berlaku bagi puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan menghadirkan keinginan niat tersebut adalah di waktu malam, semenjak terbenamnya matahari hingga fajar shodiq itu terbit. Nah, di waktu itulah mesti dihadirkan keinginan untuk berpuasa, itulah niat. Dan seorang telah dianggap berniat untuk berpuasa adalah dengan dia bangun sahur. Tatkala dia bangun sahur, menyantap sahur, maka dia dianggap telah berniat untuk berpuasa. Ini catatan beberapa hal yang berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Bahwa yang pertama, yang namanya niat puasa Ramadan, puasa wajib harus dihadirkan di waktu malam. Kapankah itu? Semenjak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kemudian yang kedua, nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, hadirkan niat kita untuk berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, supaya nanti di tengah jalan barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita aman nantinya. Karena kalau tidak dihadirkan ingin berpuasa full, maka nanti kalau di tengah jalan kita tidur di waktu sore bangun subuh misalkan, maka kita tidak sah puasanya karena kita belum berniat di malam hari. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan niat, yang namanya niat mesti untuk perlu diulang-ulang tiap malamnya. Perlu diulang-ulang tiap malamnya. Menghadirkan keinginan untuk berpuasa. Baik, selesai pembahasan kita ringkas terkait dengan syarat puasa ini. 7 syarat puasa. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Setelah kita menjelaskan tentang syarat puasa, keutamaan puasa dan lain sebagainya, puasa itu apa? Saum itu apa? Siam itu apa? Maka kita harus mengetahui tentang definisi puasa ini, saum ini, siam ini. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asyarhul Mumti', mendefinisikan, menjelaskan tentang ta'rif, penjelasan definisi puasa, saum atau siam. Puasa adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya puasa adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah beribadah, ibadah, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil imsaki anil akli wa syurbi wasairil mufattirat. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk menahan diri dari makan dan minum. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Inilah puasa. Jadi yang namanya puasa itu merupakan ibadah. Bentuk ibadahnya adalah menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Inilah yang disebut dengan ibadah puasa. Inilah yang disebut dengan ibadah puasa. Ada beberapa pembahasan singkat yang ingin kita bahas di majelis ini. Baik, itulah definisi puasa. Sehingga dari sini puasa itu sendiri dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Saat fajar shadiq atau sebelum fajar shadiq biasa kita melakukan yang namanya aktivitas sahur. Sebelum berpuasa kita dianjurkan untuk makan sahur, menyantap makan sahur. Sahur ini merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun ini bukanlah kewajiban. Ini bukan juga syarat sah puasa. Sehingga kalau seorang itu tidak makan sahur sekalipun maka sah puasanya.
dan dia tidak berdosa karena meninggalkan sahur tersebut. Hanya saja ditekankan, dianjurkan untuk seorang itu ketika hendak berpuasa untuk menyantap makan sahur terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barokatan, karena sesungguhnya sahur itu terdapat barokah. Di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dengan sebutan fa inna fis sahuri dengan sin fathah, fis sahuri. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan fis suhuri, sahur dan suhur. Kalau terjemahan bahasa kita sahur, gitu. Nah, lafadz hadisnya ada dua, sahur dan suhur. Sekarang muncul pertanyaan, tadi dikatakan fa inna fis sahuri barokah, fa inna fis suhuri barokah, karena sahur itu terdapat keberkahan. Pada apanya yang terdapat keberkahan? Jawabannya para ulama menjelaskan. Riwayat Al-Imamul Bukhari tadi dikatakan dengan fa inna fis sahuri dengan sin fathah. Kalau dibaca fa inna fis sahuri barokah, maka maknanya sahur itu maknanya adalah makanan yang kita santap saat sahur, makanannya. Jadi makanan yang ada pada sahur itu, itulah yang mengandung keberkahan. Makanannya, sahur, makanannya, makanan yang kita santap itu makanannya ada keberkahannya. Sehingga Rasul memerintahkan kita untuk menyantap sahur. Kenapa? Karena pada makanan sahur yang kita santap itu ada keberkahan di dalamnya. Itu riwayat Al-Imamul Bukhari as-sahur. Kalau riwayat Imam Muslim fis suhur dengan dhammah, maka maknanya adalah aktivitas tatkala kita mengkonsumsi makanan itulah yang mengandung keberkahan. Sehingga kita mendapatkan keberkahan manakala kita makan di waktu sahur. Perbuatan kitanya inilah terdapat keberkahan di dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita di sini bahwasanya makanan yang kita santap itu terdapat keberkahan. Dan saat kita mengkonsumsi makanan pun itu pun terdapat keberkahan. Bahkan waktu sahur itu pun sendiri terdapat keberkahan. Sehingga bukan hanya makanannya, bukan hanya aktivitasnya, tapi memang waktunya pun dipenuhi dengan keberkahan. Sehingga kalau bisa untuk menyantap sahur, jangan tinggalkan makan sahur. Kenapa? Karena makanan yang kita makan ada keberkahan di dalamnya. Aktivitas yang kita lakukan menyantap makanan sahur itu pun merupakan aktivitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sahurnya itu sendiri pun adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ditinggalkan. Bisa jadi dengan kita menyantap sahur segala urusan kita dipermudah karena barokah. Bisa jadi karena kita menyantap sahur, kita bangun, kita menyadari kita makan sahur karena termotivasi akan hadis ini, maka segala urusan kita di siang harinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan tinggalkan makan sahur karena makanannya, aktivitasnya, bahkan waktu sahurnya itu sendiri pun terdapat keberkahan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, as-sahuru akluhu barokatun. Yang namanya sahur itu makanannya itu terdapat keberkahan padanya. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur. Kalau bisa makan sahur, maka makan sahurlah kalian. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, sekalipun kalian hanya makan sahur hanya dengan seteguk air saja. Kalau tidak ada apa-apa yang untuk bisa dimakan, kalau kita bangun di waktu sahur, minimalnya ada air yang diminum dengan dihadirkan niat bahwasanya apa yang saya lakukan ini termotivasi karena sabda Rasulullah SAW tadi. Sehingga misalkan di waktu sahur tidak ada makanan, tidak ada minuman, atau tidak ada makanan sama sekali, kemudian sudahlah tidak usah sahur sama sekali, jangan. Rugi, banyak keberkahan di dalamnya yang kita lewati. Minimalnya meskipun hanya seteguk air, niatkan kalau saya ingin menyantap sahur meskipun hanya air yang diteguk. Dengan begitu kita mendapatkan banyak keberkahan. Itu yang pertama, karena keberkahannya besar dan banyak. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Sehingga rugi kalau dilewatkan. Sehingga rugi kalau seorang itu mampu untuk makan sahur kemudian dia tidak makan sahur sekalipun hanya seteguk air saja. Kenapa? Karena nanti kita tidak mendapatkan sholawatnya Allah dan para malaikatnya. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sedang menyantap sahur. Apa maknanya para malaikat bersolawat? Maknanya adalah para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sahur. Pertama. Yang kedua, para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sahur. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak. Ini para malaikat yang mendoakan kita. Dan doa para malaikat mustajab insya Allah. Sehingga bersungguh-sungguhlah dalam menyantap sahur. Karena kita mendapatkan sholawatnya malaikat. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Dan para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Dan yang lebih dari itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada orang-orang yang sahur.
Kalau malaikat tadi bersolawat, yaitu maksudnya berdoa dan memintakan ampunan, kalau solawatnya Allah bagaimana? Jawabannya para ulama menjelaskan makna dari Allah bersolawat kepada orang-orang yang sahur adalah Allah merahmati orang-orang yang sahur. Allah meridhoi orang-orang yang sahur. Bahkan terlebih dari itu, Allah akan menyingkap segala kegundahan, kegelisahan yang dialami orang-orang yang sahur. Sehingga orang yang banyak berpuasa, yang dia memulainya dengan sahur, adalah orang-orang yang sepertinya tenang saja hidupnya. Lihat orang yang banyak berpuasa itu, Masya Allah, emosinya mudah direda, orangnya tenang, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadanya, Allah memberikan ridhonya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap segala kegundahan dan kegelisahan dalam hidupnya. Coba kalau tidak percaya, misalkan kita emosi saja hidupnya, cobalah untuk banyak berpuasa tapi dengan sahur di malam harinya. Kalau misalkan kita merasa gundah gulana, cobalah untuk banyak berpuasa dan makan sahur di malamnya, supaya kita mendapatkan sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu menyingkap kegundahan dan kegelisahan ini kecuali hanya Allah. Dan sholawat Allah bukan hanya 3 ini, tapi lebih dari itu. Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, kebaikan demi kebaikan untuk diri kita. Maka tidak ada ruginya orang yang berpuasa, apalagi puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya, bukan hanya puasa yang wajib saja. Sehingga inilah keutamaan orang yang sahur, sehingga jangan ditinggalkan sahur ini. Kemudian seorang dianggap telah makan sahur itu kapan? Waktu sahur itu kapan? Maka jawabannya jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam terakhir. Itu adalah waktu sahur. Karena namanya malam ini satu, malamnya dibagi 2. Setengah malam yang pertama dengan setengah malam yang kedua. Setengah malam yang kedua inilah waktu sahur. Kalau ada seorang makan sahur setengah malam kedua, maka dia telah terhitung sebagai orang yang sudah makan sahur. Misalkan taruhlah setengah malamnya, misalkan tengah-tengahnya itu pukul 11 atau setengah 12. Kita ambil setengah 12. Kalau ada orang yang makan sahur pukul setengah 1 malam sekalipun, maka dia dianggap telah makan sahur dan dia telah mendapatkan keutamaan ini. Begitu. Ini waktunya dulu secara umum. Kalau ada orang yang misalkan habis sholat tarawih nanti jam setengah 11 malam dia makan sahur, dia tidak terhitung makan sahur dan dia tidak mendapatkan keutamaan makan sahur ini. Dan keutamaan-keutamaan lainnya dalam makan sahur. Maka waktu sahur adalah sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama, bahwa waktu sahur itu dimulai dari setengah malam terakhir. Setengah malam terakhir, kurang lebih, ini sih kurang lebih, kira-kira setengah 12 sampai waktu subuh, itu waktu sahur. Itu waktu sahurnya dulu. Sekarang waktu yang paling utama untuk sahur itu kapan? Kalau seseorang itu jam 1 malam makan sahur dan dia meniatkan untuk makan sahur, maka dia telah mendapatkan pahala makan sahur. Tapi waktu yang paling utamanya untuk makan sahur itu kapan? Jawabannya sepertiga malam terakhir, menjelang waktu subuh, menjelang waktu subuh. Baik, ini yang waktu yang paling utamanya. Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Anas ibn Malik. Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh Zaid ibn Thabit, tasahhara falamma faragha min sahurihi ma qama Nabi SAW ila shalah fa shalla. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Tatkala kami telah selesai makan sahur, kemudian kami pun bangkit untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian kami pun sholat. Anas bin Malik bertanya, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah? Berapa jarak antara makan sahurmu dengan sholat yang dikerjakan? Jarak antara sahur dengan sholat subuh dikerjakan itu berapa kira-kira? Dikatakan qadru ma yaqra ar-rajulu khamsina ayat. Kisaran 50 ayat yang dibacakan oleh seorang. Jadi jarak antara sahur dengan sholat subuh itu kira-kira 50 ayat. Ini yang muskil. 50 ayat itu apanya? Dari mulai sahur sampai sholat subuh ditegakkan? Apa dari mulai sahur sampai azan subuh dikumandangkan? Atau akhir sahur sampai sholat subuh ditegakkan? Atau akhir sahur sampai sholat subuh dikumandangkan azannya? Makin harus jelas. Makanya Imamul Bukhari membuat bab qadru kam bainas sahur was shalah. Di dalam Sahih Bukharinya, Imamul Bukhari membuat sebuah bab jarak kira-kira antara sahur dan sholat. Begitu kalimatnya. Jarak antara sahur dan sholat. Nah sekarang sahur dan sholat itu maksudnya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya untuk menjelaskan makna ini supaya tidak salah paham nantinya. Menukilkan ucapan Al-Imam Az-Zain Ibnul Munir bahwa yang dimaksud as-sahur adalah intihaus sahuri,
Yang dimaksud bahwa sahur adalah selesai sahurnya Nabi. As-sholah maksudnya adalah ibtida'us sholah, waktu dimulainya sholat. Jadi 50 ayat dibacakan itu dimulai dari selesainya makan sahur Rasul hingga sholat subuh ditegakkan. Bukan awal sahurnya sampai sholat subuh ditegakkan, bukan. Bukan awal sahurnya sampai sholat subuh dikumandangkan, bukan. Tapi dimulai dari selesainya sahur, makan sahurnya selesai sampai qomat dikumandangkan, qomat ditegakkan. Kira-kira 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Kalau 50 ayat itu kisaran 15 menit, misalkan taruh 15 menit, misalkan 50 ayat. Maka selesainya Rasul dari sahur dengan qomat ditegakkan itu kurang lebih 15 menit. Kalau sholat subuhnya azan, misalkan jarak antara azan dan qomat 10 menit, misalkan ini, maka ada jarak 5 menit antara selesainya Rasul dengan azan subuh. Jadi bukan selesai sahur kemudian azan subuh, tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Tidak selesai makan sahur kemudian qomat, berarti sudah azan subuh dulu dan baru qomat, tidak. Tapi selesainya makan sahur Nabi dengan qomat itu ditegakkan, dikomahkan, jaraknya seukuran 50 ayat dibacakan. Tahu dari mana ini? Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab. Tahu dari mana kalau Al-Imam Al-Bukhari maksudnya itu? Dari para pensyarah Sahih Bukhari. Nah ini penting, karena kalau kalimatnya qadru kam baina sahuri wassalah, maka nanti orang bisa memahami macam-macam. Oh ini maknanya dari mulai sahur hingga sholat misalkan. Tidak, dari mana pemahaman itu didapat? Cobanya dari para pensyarah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan ucapan ini, sehingga ini kunci penting. Kunci penting, sehingga kalau kita ingin makan sahur dikira-kira, kalau ingin utama, inilah waktu yang utama, waktu-waktu yang semacam ini, waktu-waktu semacam ini. Bukan kemudian selesai sahur azan subuh, bukan. Tapi ada jarak sedikit, ada jarak, sehingga sahurnya pun kita bisa tenang dan tidak terlalu terburu-buru. Itu waktu yang paling utama di akhir malam. Tapi jangan terlalu mepet dengan subuh, karena khawatir benar-benar sudah terbit fajar nantinya, ini bahaya. Gitu. Kalau seorang sahur pukul 1 malam, sah tidak sahurnya? Sah, dia dianggap sah sahur. Tapi yang lebih utama adalah yang sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Baik, kita sudah mengetahui waktu sahur, setengah malam terakhir, dan waktu yang paling utama sahur, sepertiga malam terakhir. Dan kita mengetahui praktek Rasulullah SAW ketika sahur, bahwa jarak antara selesai sahurnya Rasul dengan qomat sholat subuh itu kurang lebih 50 ayat, kurang lebih 50 ayat. Kemudian pembahasan berikutnya sedikit kita bahas, Masya Allah pembahasannya banyak sebenarnya. Sekarang problem ini, ada permasalahan. Tatkala kita sahur terdengar azan subuh, bagaimana? Tatkala sahur terdengar azan subuh. Ingat, masalah kita ketika kita lagi menyantap sahur terdengar azan subuh. Masalahnya ketika kita sedang meminum terdengar azan subuh. Bukan terdengar azan subuh kemudian kita masang makan. Bukan. Kalau sudah azan subuh, kita sudah tahu nih azan subuh. Ya jangan masang minum, jangan masang makan. Sudah, itu berhenti, selesai. Tapi yang menjadi permasalahan kalau kita sedang makan terdengar azan subuh. Ini masalahnya berbeda. Maka ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau azan subuh berkumandang, ya sudah, jangan minum, jangan makan. Tapi kalau sedang makan terdengar azan subuh, ini yang bermasalah. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ini kalau dalam kondisi semacam ini? Maka jawabannya di sana ada hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh berkumandang dan saat itu gelas masih ada di tanganmu, bejana masih ada di tanganmu, maka jangan letakkan gelas atau bejana itu hingga engkau menunaikan hajatmu dulu. Ini masalahnya, sedang makan terdengar azan, bukan lagi azan kita masang minum. Bukan, ini harus dibedakan. Oh kan ini ada hadisnya ini. Oh kalau gitu azan, udah mengapa minum? Ini beda lagi, lain lagi ceritanya. Yang menjadi permasalahan kalau kita lagi minum terdengar azan, ini yang sedang kita permasalahkan. Bagaimana ini? Ada hadis datang di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud menerangkan tentang ini. Zahir hadis seakan-akan kalau begitu boleh bagi kita untuk minum terlebih dahulu, untuk makan terlebih dahulu, karena ini merupakan orang-orang yang dikecualikan. Zahirnya begitu, riwayat Al-Imam Abu Daud. Para ulama kemudian mengatakan bahwa hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Hadis ini ada kelemahan di dalamnya, sehingga kalau dalam kondisi kita sedang makan minum terdengar azan, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut hadis ini kita lanjutkan dulu,
tapi seukuran kebutuhan kita, bukan kemudian terus makan sampai kenyang. Wah, tanggung browniesnya lah, kuenya lah, jus ininya belum lah, bukan. Hadis ini ada kelemahan, dikritik oleh sebagian ulama. Sehingga apa yang harus dilakukan kalau kondisi semacam itu? Apa yang ada di mulut perlu untuk dikeluarkan. Apa yang ada di tangan tidak boleh dilanjutkan. Ini hadisnya ada kelemahan pertama. Kemudian yang kedua, tapi para ulama yang lain menjawab, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani di dalam ta'liq fikih sunnah Sayyid Sabiq, Tamamul Minahnya, itu merupakan ta'liq dari fikih sunnah, menjawab bagi orang-orang yang melemahkan hadis ini. Syekh Al-Albani membantah dengan rinci bahwa hadis ini sahih. Kalau hadis ini lemah, maka apa yang harus dilakukan? Maka sudah, kita apa yang ada di mulut keluarkan, dan apa yang ada di tangan sudah taruh lagi. Tapi masalahnya hadis ini sahih. Syekh Al-Albani membahasnya itu dengan rinci. Baik, kalau hadis ini sahih, maka bagaimana? Kalau begitu boleh kita minum, boleh kita lanjutkan makan. Maka mayoritas ulama jumhur fuqaha mereka menjawab, kalau hadis ini sahih, maka maknanya bukan begitu. Maknanya apa kalau begitu? Jawabannya dijawab di dalam hadis yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Bilal itu dahulu azan di waktu malam. Faqala Rasulullah SAW, tatkala Bilal azan di malam hari, Rasulullah SAW bersabda memerintahkan para sahabat, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan berikutnya. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru, karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan kecuali apabila fajar itu telah menyingsing, apabila fajar shadiq telah terbit, apabila waktu subuh telah masuk. Difahami hadis yang tadi, kalau sahih, kalau hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari itu sahih, maka maknanya itu adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Karena azan subuh itu dahulu di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW, azannya 2 kali. Azan di waktu malam dan azan tatkala masuk waktu subuh. Karena yang namanya fajar itu, yang namanya fajar ada 2. Ada fajar kadzib. Kalau kita lihat di tepi pantai di wilayah timur, di tepi pantai nanti ada sinar yang mengarah ke atas, seperti ekor serigala atau ekor apa ke atas begitu. Nah, itu namanya fajar kadzib. Dan waktu itu waktu subuh belum masuk. Meskipun sudah terang, tapi terangnya ke atas, maka waktu subuh belum masuk. Tatkala sinar itu mulai menyamping begitu, maka itulah masuknya waktu subuh. Kalau dulu kan belum ada jam, belum ada jadwal sholat. Jadi kan bagaimana kita tahu bahwa waktu subuh sudah tiba? Maka biasanya para sahabat melihat, naik ke atas bukit kemudian lihat, sinarnya ke atas apa sudah mulai ke bawah? Kalau ke atas biasanya Bilal azan, menunjukkan bahwa saya bentar lagi ini mau masuk waktu subuh ini, dan menunjukkan bahwa waktu ini merupakan waktu utama untuk makan sahur. Kemudian tatkala sinar itu sudah mulai menyamping begitu, menyeluruh, maka inilah masuknya waktu subuh. Nah, azan yang pertama Bilal azan. Azan yang kedua yang menunjukkan bahwa sholat subuh telah masuk, ini biasanya Ibnu Ummi Maktum yang azan. Rasulullah SAW menerangkan, menjelaskan, memerintahkan, kalau Bilal azan, maka boleh bagi kalian untuk makan dan minum. Bahkan makan dan minumlah kalian tatkala Bilal azan. Inilah waktu utama untuk sahur. Tapi tatkala Ibnu Ummi Maktum azan, maka tidaklah Ibnu Ummi Maktum azan ini kecuali sudah masuk waktu subuh. Hadis yang tadi di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dibawa kepada pemahaman hadis yang sahih ini. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dan ina dan gelas bejana masih ada di tanganmu, maka jangan diletakkan terlebih dahulu sampai kalian menunaikan hajatmu. Maksudnya adalah azan yang pertama. Karena azan yang pertama memang waktu sholat subuh belum tiba. Ini jawabannya. Kalau hadis ini sahih, bahwa yang dimaksud azan di situ adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua, azan sholat subuh. Ini jawabannya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, hadis ini bisa diamalkan oleh orang-orang yang memang belum yakin bahwa waktu subuh itu tiba. Misalkan seorang muadzin terlalu cepat azannya, di jadwal misalkan lihat jam 4:30, jam juga belum jam 4:30, baru jam 4:20, ternyata muadzin masjid sudah azan. Maka kalau orang semacam ini, sekalipun muadzin sudah azan, boleh baginya untuk makan dan minum karena waktu sholatnya belum tiba. Sehingga hadis ini bisa diamalkan pertama dengan difahami bahwa azan yang dimaksud adalah azan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini bisa diamalkan bagi orang-orang yang memang belum yakin bahwa waktu subuh itu belum tiba. Kenapa bisa? Bisa saja ada muadzin yang misalkan kecepatan azan subuhnya, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan azannya, tapi waktu subuhnya udah masuk atau belum. Ingin dia azannya kecepatan, ingin azannya terlambat. Kalau waktu subuh sudah tiba, sudah masuk, maka tidak boleh makan dan minum.
Kalau misalkan seorang muadzin lupa, terlambat azannya, apakah baru begitu kita boleh terus makan dan minum? Jawabannya tidak. Selama sudah masuk waktu subuh, sekalipun muadzinnya telat azannya, maka saat sudah masuk waktu subuh kita harus berhenti dari makan dan minum karena waktu subuh sudah tiba. Maka terkait dengan sahur ini yang menjadi patokan bukan azan, bukan, tapi waktu azan sholat subuhnya, waktunya. Sehingga dari sini nanti Ramadan kita harus pegang waktu subuhnya kapan. Sehingga nanti dilihat, oh ini muadzin kecepatan, kalau begitu boleh kita masih makan dan minum. Loh ternyata belum azan-azan, tapi waktunya sudah masuk, kalau begitu kita harus berhenti dari makan dan minum, sekalipun azan belum dikumandangkan. Sekalipun azan belum dikumandangkan. Baiklah, mungkin ini sedikit dulu. Terakhir sebagai penutup, dan ini tidak kalah pentingnya sebagai bekal kita untuk di Ramadan nanti adalah sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menukilkan ucapan Amr ibn Qais di dalam Lataiful Ma'arifnya. Amr ibn Qais mengatakan, tuba, mumpung kita masih di bulan Sya'ban, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, bagi orang-orang yang berupaya untuk membersihkan hatinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan kita sebentar lagi bulan suci Ramadan, dan saat ini kita masih ada di bulan Sya'ban, sehingga masih ada waktu bagi kita untuk membekali diri menyambut bulan suci Ramadan. Di antara bekal yang tidak kalah pentingnya adalah mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kekeruhan yang ada dalam kolbu. Kalau seorang itu memiliki salah, segera minta maaf, agar nanti di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan tersebut dan kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai seorang hamba yang bertakwa. Kalau seorang yang kemudian memutus tali silaturahmi, maka segera untuk menyambung tali silaturahmi. Kalau seorang yang tadinya memiliki permasalahan antara dua orang sahabat, segera selesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan tidak tambah runyam, agar di bulan Ramadan kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ini tidak kalah pentingnya untuk membersihkan hati kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga dari sini untuk memperbarui dan memperbaiki juga memperbersihkan hati kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya juga, karena kalau tidak disampaikan sekarang nanti kapan lagi? Di bulan Ramadan Masya Allah, ganjaran pahala di sana dikali lipatkan berkali-kali, ratusan kali, terutama puasa, terutama ibadah puasa. Bahkan tidak ada yang mengetahui berapa kali lipat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena Allah langsung yang memberikannya. Sehingga di sini para ulama, Rasulullah SAW pun mengkhabarkan tentang keutamaan orang yang memberikan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Sehingga dari sini ada keutamaan tentang orang yang memberikan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Sehingga mari bagi orang-orang yang memiliki kelapangan untuk berlomba-lomba memaksimalkan Ramadan, di antaranya dengan cara memberikan makan orang yang berbuka. Bukan karena mereka butuh kita, sekali lagi, bukan karena mereka butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Kalau bukan mereka yang menerima, lantas siapa lagi nantinya? Kalau bukan mereka, nanti lantas dari mana kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar? Bayangkan yang namanya puasa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah langsung yang memberikannya. Kalau seorang itu kemudian cerdas dalam hal ini, bukankah kita dalam urusan dunia pencerdik kadang pengen usaha yang kira-kira nyantai, pemasukannya besar, dan dalam pahala pun ada, di antaranya saat momen bulan suci Ramadan. Saat momen bulan suci Ramadan kita mendapatkan pahala puasa kita pun mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa, pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau satu orang yang kita berikan makanannya, dan ketika kita memberikan makan kita menghadirkan motivasi ini, besar pahala kita. Bagaimana kalau banyak orang? Makanya kalau di Arab Saudi itu mereka berlomba-lomba untuk memberikan buka, meskipun hanya kurma saja, sekalipun hanya kurma, ngasih kurma, karena dia termotivasi untuk mendapatkan ini. Sehingga siapapun kita, kalau kita mampu misalkan memberikan air misalkan untuk berbuka, maka lakukan. Pahalanya kita mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa itu, sehingga pahala kita double tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.
Baik, ini diantaranya. Sehingga mumpung belum datang bulan suci Ramadan dan masih ada waktu, kita persiapkan bekal. Diantaranya dengan mensucikan diri kita. Yang memiliki salah segera meminta maaf. Yang tadinya hubungannya kurang baik segera untuk meminta agar nanti di bulan suci Ramadan itu bisa dimaksimalkan. Tapi di sini bukan kemudian dalil maaf-maafan sebelum Ramadan. Oh, akhirnya keliling, misalkan, ayo mampir apa, pengen maaf, bukan begitu. Tapi yang namanya maaf-maaf itu harus tulus dari dalam lubuk hati. Iya, saya punya salah. Ini sambil membawakan hadiah, membawakan kue dan lain sebagainya. Agar silaturahmi itu terjalin juga, agar kemudian yang namanya ukhuwah ini terjalin. Dan juga yang namanya syaitan itu memang berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Ahlus sunnah ini sedikit, di Indramayu ini pun sedikit, sekalipun kalau kita melihat semacam ini pun masih kalah sedikit dengan luar Ahlus sunnah. Sehingga nikmat persatuan ini harus dijaga. Nikmat persatuan ini harus dijaga. Begitu juga, maka orang-orang yang paling berhak untuk kemudian diberikan makan berbuka adalah para Ahlus sunnah ini. Lihat mana kira-kira Ahlus sunnah yang misalkan ada kekurangan dalam hal berbuka dan lain sebagainya, maka arahkan ke mereka itu. Karena mereka lah orang-orang yang paling berhak. Kemudian karena ketulusan mereka, karena perjuangan mereka istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena belum masuk bulan suci Ramadan. Kalau tidak disampaikan kali ini nantinya terlambat. Dari awal harus diperencanakan itu tentang amal ibadah yang akan dikerjakan di bulan suci Ramadan, karena pahalanya sangat besar sekali. Dan masih beberapa hari lagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan. Perbanyak berdoa untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan pasti tiba, tapi belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum diakhiri, silakan. Tafadhal. Iya. Iya. Baik. Sahur, keutamaan tentang sahur ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi semua di luar waktu. Jadi makanan sahur yang kita makan itu terdapat barokah. Aktivitas yang kita lakukan saat memakan sahur terdapat barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mendoakan bersolawat kepada orang yang sahur. Bersolawat kepada orang yang sahur. Ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan lebih lagi. Karena Ramadan itu sendiri adalah bulan yang dipenuhi keberkahan, sehingga berkahnya berkali-kali lipat. Sehingga Ramadan kalau bisa sahur, harus sahur, sekalipun tidak wajib. Tapi kalau di luar Ramadan bagaimana? Tetap keberkahan itu ada dan tetap mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Hanya saja kalau di dalam bulan Ramadan itu berkali-kali lipat lagi. Berkali-kali lipat lagi. Tapi bagi siapa yang mendapatkannya? Bagi orang-orang yang memahami ini. Kalau seorang itu hanya ikut-ikutan sahur saja, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi orang yang memahami ini, ketika dia sahur, dia hadirkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan makanan sahur itu ada barokahnya. Aku mendengar lewat hadis Rasulullah SAW bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Dia yakin itu, sehingga motivasinya sahur karena itu, maka dia mendapatkan hal ini. Dia mendapatkan ini semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di luar Ramadan pun ada keutamaan tentang sahur tersebut, tetap ada. Baik. Iya, silakan. Iya, sahur. Iya. 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 Baik. Nah, ini juga problem. Waktu subuh siapa yang perlu untuk diikuti? Kalau memang kita peneliti, silakan teliti waktu subuhnya. Teliti melalui, ya kita harus teliti melihat benar apa enggak. Maka di sini ada 2. Kalau keyakinan kita, ini semua dikembalikan ke keyakinan. Kalau keyakinan kita yakin bahwa waktu subuh di negara kita ini, di negeri kita ini terlalu cepat, terlalu cepat. Kita yakin bahwa waktu subuh di waktu kita ini terlalu cepat, maka bagi kita untuk mengerjakan sholat subuhnya apabila telah masuk waktu subuh sesuai dengan keyakinan kita. Ini kita bahas sholat subuh dulu. Kalau kita sholat subuh saat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sholat subuh kita tidak sah. Kita, bukan yang lain. Kita. Begitu. Ini harus diperhatikan juga di sini. Karena waktu subuh ini memang terjadi khilaf. Ya sebenarnya awalnya dari 1 orang, 2 orang di sana. Kemudian dibawa ke Indonesia ini. Baik. Dianggap bahwa wilayah Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia ini
waktu subuhnya terlalu cepat. Terlalu cepat. Begitu. Yang benar itu nanti menunggu dulu dari jadwal yang ada, tambahkan 15 menit, baru itu waktu subuh yang benar. Begitu katanya. Ini tergantung keyakinan kita. Kalau kita berpedoman kepada DEPAG, Departemen Agama jadwalnya, maka tidak ada masalah. Kalau sudah masuk waktu subuh, ya kita sholat subuh, dan itu merupakan batas sahur kita. Batas sahur kita kalau kita ngikut DEPAG. Tapi kalau kita misalkan yakin kita telah mengadakan penelitian bahwasanya waktu di kita ini terlalu cepat, maka untuk sholat subuhnya kita tidak boleh mengikuti jamaah yang lain. Kalau kita ngikuti yang lain, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa waktu ini belum subuh, sehingga nanti kita sholat tatkala kita yakin bahwa waktu itu sudah subuh. Lantas bagaimana kalau begitu? Kita tidak perlu ke masjid, kita tetap ke masjid, kita sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, kemudian nanti kalau sudah masuk waktunya kita sholat subuh sendiri di rumah. Bagi orang yang menganggap bahwa ini telat, terlalu cepat. Terkait dengan sahurnya bagaimana? Terkait dengan sahurnya, kalau memang kita yakin waktu itu belum subuh, tapi yakin, kita pernah mengadakan penelitian dengan beberapa ahli, karena ini perlu begitu, maka saat kita sahur batasnya adalah waktu yang kita